ini hari yang sangat spesial, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman kita beribadah, jangan lupa dengan peraturannya. Mandi dulu juga gosok gigi, baju rapi kita mau ibadah. Simpan mainan, jangan makan minum, kita harus ke dalam beribadah. Mari siap-siap nyanyi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Hari ini hari yang sangat spesial, karena hari ini harinya Tuhan. Ayo teman-teman kita beribadah, jangan lupa dengan peraturannya. Mandi dulu juga gosok gigi, baju rapi kita mau ibadah. Simpan mainan, jangan makan minum, kita harus tertib dalam beribadah. Mari siap-siap nyanyi buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Mari siap-siapkan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan hadir di ibadah kita. Mari siap-siapkan hatimu untuk firman-Nya, duduk tegak diam dengan firman Tuhan. Halo, Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama Bu Wiwi dan Pak Eko. Hai, yuk kita semua akan mulai ibadah pada minggu ini. Ya, bersama-sama Bu Wiwi undang kalian semua untuk semua memuji Tuhan dengan judul Tuhan cinta semua bangsa. Mari Pak Eko. Tuhan cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ya, anak-anak, kita sudah pujikan satu buah lagu. Untuk itu, marilah kita berdoa ya. Kita mohon pimpinan Tuhan, anak-anak, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kalau pada minggu ini kami semua anak-anak sekolah minggu boleh memuji nama Tuhan, boleh bersekutu, dan kami semua dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Tuhan sertai ibadah kami sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tahukah tema ibadah minggu pagi kita? Yaitu adalah tetap berdoa walaupun sedih. Nah, itu temanya nanti akan dibawa oleh Bu Nini ya. Tapi kita anak-anak Tuhan
Ya, kita selalu harus bersukacita. Nah, kita harus punya satu pengharapan bahwa Tuhan Yesus yang hebat yang akan selalu tolong kita. Nah, untuk itu marilah kita semua angkat pujian. Yesus itulah satu-satunya. Mari Pak Eko ya. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Nini, kita akan pujikan satu buah lagu lagi, yaitu sudah lama ya kita tidak memujikan. Kita akan pujikan lagu Tuhan Dengar Doaku. Ya. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Nah, anak-anak, kita semua sudah berdoa, sudah memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menyimak firman yang akan disampaikan oleh Bu Nini. Nah, kami undang, silakan Bu Nini. Anak-anak, kita akan mengikuti sekolah minggu online bersama Bu Nini di DKI Purwodadi. Let's go!
Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi pada hari Minggu ini. Kita akan mengikuti sekolah minggu online. Tapi di mana ya ini kita? Oh, masih ingat gak ini siapa? Siapa toh? Bu siapa? Iya, ini Bu Nini. Lama gak ketemu dengan anak-anak. Nah, Bu Nini sekarang ada di Purwodadi, 5 jam dari kota Muntilan. Nah, Bu Nini bergereja bersekutu di GKI Purwodadi sekarang. Nah, anak-anak, tadi Bu Nini sudah ajak anak-anak untuk jalan-jalan. Lihat-lihat kota Purwodadi. Dari rumahnya Bu Nini. Terus lihat apa lagi? Iya, rumah sakit Panti Rahayu Yakum. Lalu lihat lagi ke depan ada apa? Ada alun-alun Purwodadi. Maju dikit sudah sampai GKI Purwodadi. Nah, hari ini anak-anak akan sekolah minggu online bersama Bu Nini. Sebelum mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Siap anak-anak, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan buat kehidupan kami hari ini. Dan pagi ini kami semua anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu. Dan saat ini kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Bu Nini punya sebuah cerita. Siap mendengarkan? Ya, oke. Bu Nini punya teman, seorang nenek-nenek. Namanya Nenek Ijah. Kenalkan, namaku Nenek Ijah. Oh, Nenek Ijah. Nenek Ijah ini tinggal di mana? Iya, di sebuah gubuk-gubuk yang kecil di pinggir sawah. Apa sih pekerjaan Nenek Ijah? Nenek Ijah bertani anak-anak. Dia menanam sayur-sayuran di petak sawahnya yang kecil karena hidupnya cuma sebatang kara. Suatu ketika Nenek Ijah berangkat ke sawahnya. Aku akan pergi ke sawah untuk menanam bayam. Nanti akan kepanen. Nenek Ijah mau pergi ke sawah nanam bayam anak-anak. Nah, ketika dia sudah selesai menanam bayam dan sayuran lainnya di sawah, dia pun pulang ke rumahnya. Ketika sampai di depan rumahnya, apa yang terjadi? Wah, rumahku, kenapa terbuka pintunya? Oh tidak. Apa yang terjadi anak-anak? Rumah Nenek Ijah sudah terbuka. Lalu Nenek Ijah masuk ke dalam rumahnya. Dan apa yang terjadi kemudian? Uangku hilang semua. Kemana uangku? Nenek Ijah menangis anak-anak. Kenapa? Karena uangnya hilang. Padahal uang itu akan Nenek Ijah gunakan untuk berobat karena Nenek Ijah sedang sakit batuk. Nenek Ijah menangis anak-anak. Tapi apa yang kemudian Nenek Ijah lakukan? Ternyata Nenek Ijah ngapain? Aku hilang. Tuhan Yesus, uangku hilang. Bagaimana ini? Kiranya Tuhan memberikan aku berkat lagi.
Amin. Nenek Ija berdoa. Dia sedih sampai nangis karena uangnya hilang. Tapi dia masih ingat dengan Tuhan Yesus, maka dia berdoa. Anak-anak, kira-kira apa sih yang Nenek Ija rasakan? Ya, Nenek Ija merasa sedih, hatinya sedih. Apa yang Nenek Ija lakukan ketika ia sedih kehilangan uangnya, anak-anak? Apa? Iya, betul. Nenek Ija berdoa. Nah, sekarang apakah anak-anak pernah mengalami yang namanya sedih? Siapa yang pernah mengalami sedih? Bu Nini pernah. Kita semua juga pasti pernah. Coba anak-anak sebut apa yang membuat anak-anak pernah sedih? Iya, dimarahi orang tua, Bu Nini. Aku langsung sedih, nangis di kamar. Ya, hal itu kadang membuat kita sedih. Lalu apa lagi? Nilai jelek? Iya, betul. Kadang setelah kita ulangan atau kita tes, kita dapat nilainya tidak seperti yang kita harapkan. No, pulang-pulang, mama nilainya jelek. Itu membuat kita sedih. Lalu apa lagi? Oh iya, tidak punya teman, Bu Nini. Temannya lain pada main bareng-bareng, aku sendirian. Itu membuatku sedih, Bu Nini. Betul anak-anak. Hal-hal seperti tadi bisa membuat kita sedih. Banyak hal bisa membuat kita sedih. Seperti Nenek Ija tadi. Nah, untuk menguatkan kita supaya kita enggak sedih lagi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membuka Alkitab bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari mana, anak-anak? Ya, sebentar ya. Dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bu Nini ulangi buat anak-anak semua. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Dengan judul perikop di Taman Getsemani. Nah, selain kita yang pernah sedih, Bu Nini dan anak-anak, ada satu pribadi juga loh yang juga pernah mengalami kesedihan. Siapa dia? Betul, dia adalah Tuhan Yesus. Pada malam itu, setelah perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk berdoa. Di mana? Di Taman Getsemani. Nah, saat itu Tuhan Yesus sudah tahu bahwa penderitaannya akan tiba. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pertama, dia meminta para muridnya untuk duduk menunggu sementara ia berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Dalam doanya, Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar penderitaannya itu tidak perlu ia lewati. Karena terlalu berat, anak-anak. Tetapi di akhir doanya,
Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau memang ia harus menjalani penderitaan itu, biarlah kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi. Nah, ia mengungkapkan rasa sedih dan gentar yang dialaminya. Tetapi Tuhan Yesus kembali menyerahkan semua rasa sedihnya ke dalam kehendak Bapa. Nah, murid-muridnya tetap tertidur anak-anak. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai berdoa, Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Tuhan Yesus ternyata pernah mengalami kesedihan. Seperti Nenek Ijah tadi, seperti anak-anak, seperti Bu Nini yang juga pernah mengalami kesedihan. Nah anak-anak, Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang amat sangat. Tetapi dia pun tetap berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Bapa untuk apa yang akan terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diingatkan loh melalui cerita tadi Nenek Ijah atau cerita Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, bahwa kita harus meneladani Tuhan Yesus. Saat kita berada dalam perasaan sedih, kita diingatkan untuk datang kepada siapa? Iya, datang kepada Tuhan dalam doa. Sebab disitulah letak kekuatan doa anak-anak. Yaitu ketika kita terus berhubung, connect dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah pernah mengalami kesedihan yang amat dalam anak-anak, pasti akan mengerti perasaan sedih kita. Nah, saat kita berada dalam doa, datang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan akan menguatkan kita. Berdoa itu ibarat apa sih? Ya, berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan Yesus. Ini ibaratnya doa itu sebagai alat komunikasi. Doa itu seperti apa toh? Iya, seperti telepon atau handphone yang bisa kita gunakan untuk telepon, kling, dulit, untuk berbicara dan untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Kita akan tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat merasa senang ketika Tuhan Yesus boleh hadir untuk kami dan ketika kami boleh telepon Tuhan Yesus selalu. Hari ini kami anak-anak-Mu diajarkan untuk bertindak seperti Tuhan. Ketika sedih, kami datang kepada Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan, pasrah atas apa yang terjadi. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh Tuhan mampukan untuk selalu berdoa dan pasrah dan ingat akan Tuhan Yesus selalu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu di GKI Muntilan, Bu Nini mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bu Nini boleh sharing firman Tuhan buat anak-anak di GKI Muntilan. Bu Nini punya salam dari anak-anak GKI Purwodadi untuk anak-anak di GKI Muntilan. Tetap rajin sekolah minggu dan tetap terkonek dengan
Tuhan Yesus. Burung dara, burung nuri, terbang ke hulu, melintasi kali. Pertemuan kita sampai di sini. Lain waktu jumpa kembali. Dah. Nah, anak-anak, kita semua sudah mendapatkan, mendengar, menyimak firman yang disampaikan oleh Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Semoga dengan firman yang sudah kita dapatkan pada minggu ini, kalian semua terberkati. Nah, anak-anak, untuk itu sebelum kita tutup ibadah pada pagi ini, kita akan pujikan kembali, yaitu lagu Tuhan Dengar Doaku. Dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Ku belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Biasa saja, doaku sederhana. Tuhan dengar doaku, doaku, doaku. Tuhan pimpin doaku, doaku sederhana. Belum tahu berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Nah, anak-anak, kita hari ini sudah memuji Tuhan dengan luar biasa, dan kalian tetap semangat. Dan sampai jumpa minggu depan. Salam.